Halo, saya Martha Tilaar dan saya adalah founder dari Martha Tilaar Group. Saya Wulan Tilaar, saya Vice Chairman Martha Tilaar Group. Mulai bisnis, saya pulang dari Amerika, saya ingin sekali untuk menciptakan kosmetik berdasarkan kearifan budaya, kekayaan alam, dan juga kulit Indonesia dan Asia. Ya, saya mulai memang itu cita-cita yang lebar masih, tapi yang besar sekali. Tapi ya kita biasa nggak punya uang banyak, jadi kita mulai di garasi yang 4x6 meter di rumah ayah ibu saya. Dan dengan satu pegawai sipon dari Gunung Kidul. Itu saya mulai ya. Dan saya karena di situ memang susah sekali orang Indonesia untuk memakai kosmetik tradisional. Jadi kebetulan kok rumah kita dekat embassies. Jadi embassies dari macam-macam, karena di situ jalan Diponegoro, Imam Bonjol kan. Jadi saya menulis surat atau brosur mengatakan bahwa saya American Licensed Beautician, kepengen serve ya Anda dari top to toe gitu ya. Nah, mereka menanggapi, itulah permulaan saya dengan ambasador Amerika, istrinya yang namanya kebetulan Martha. Ya udah, jadi cocok. Dia yang menjadi marketing manager saya pertama. Ya, itulah permulaan saya. Kecil sekali karena nggak punya uang. Saya melihat sosok ibu saya sebagai sosok role model ya dalam kehidupan saya secara pribadi. Tapi saya juga percaya bahwa beliau juga memberikan inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia. Beliau ini sangat committed dalam menjalankan apa yang beliau cintai, sangat passionate dan sangat mencintai Indonesia. Jadi itu yang saya rasa legacy yang terpenting yang diturunkan kepada anak-anaknya secara pribadi dan juga kepada masyarakat luas, terutama perempuan Indonesia sendiri. Kalau dibilang sosoknya what you see is what you get, tidak ada perlakuan khusus dari ibu ya. Kalau saya sebagai anak ataupun sebagai karyawan, justru beliau menuntut kami untuk menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Jadi benar-benar bukan enak ya gitu kayaknya anaknya ibu dapat privilege ini itu gitu, tapi sama aja kayak kalian melihat ya profesional, karena tadi memang ibu saya bilang mau nggak mau kalian adalah contoh untuk karyawan. Jadi kalau kalian memberikan contoh yang kurang baik, ya akibatnya nanti karyawan juga membentuk culture perusahaan yang kurang baik. Peranan sebagai ibu memang ibu ini superwoman, sibuk sekali dalam kesehariannya, terutama waktu kita berangkat menjadi kecil, menjadi dewasa. Tapi saya rasa kakak adik saya bersyukur bahwa peran dari ibu dibantu juga oleh peran bapak saya. Dan ini juga merupakan suatu blessing atau suatu berkat ya. Mungkin kalau di culture timur biasanya bapak-bapak itu lebih tahu beres gitu ya, urusan keluarga, urusan ibu gitu ya. Cuman bapak saya ini agak anti mainstream. Beliau benar-benar taking care of anak-anak juga di sela-sela waktu-waktu ibu tidak hadir. Di situ benar-benar kehadiran bapak itu justru melengkapi. Jadi kalau diilustrasikan sosok bapak dan ibu saya adalah yin and yang sempurna. Saya terus terangnya tadi Mbak Wulan bilang begitu mengenai keluarga dan hubungan. Nah, itulah kekayaan saya. Suatu keluarga yang harmonis, yang saling mendukung, ya, saling mengerti, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan bahagia. Itu adalah kekayaan kita, ya. Meskipun kita banyak duit atau banyak macam-macam,
Tapi kalau berkelahi terus nggak ada gunanya. Nah, itulah kita mengalami suatu kehidupan yang harmonis. Ya, itu kekayaan saya dan kita semuanya. Ya, dengan harmonis mungkin jadi rezeki juga ya, lancar ya, lancar. Karena kita memang juga saling mendukung, saling memahami, itu juga penting juga. Dan ya tadi sadar akan peran masing-masing gitu, jadi nggak ada ego atau ada merasa lebih rendah atau minder, tapi justru saling melengkapi dan saling membantu. Saya rasa itu ya yang bisa menjadi. Dan juga kita memperhatikan lingkungan juga ya, untuk sharing kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu juga kita lakukan ya. Misalnya bakul jamu, gendong gitu ya, yang sangat menderita, mereka jalan-jalan sendiri gendong 10 kilo, 15 kilo jamunya ya. Nah, di situ saya memberi pendidikan higienik, jamu bagaimana, sehingga sekarang sudah berkumpul 250 jamu gendong yang sekarang bisa jual jamunya di kantor-kantor, di hotel gitu loh. Jadi meningkatkan harga derajat kaum perempuan. Itu saya sharing, senang sekali dalam bidang itu. Ya, saya rasa itu yang utama ya. Kalau saya belajar sendiri dari ibu saya, keinginan untuk berbagi apa yang beliau miliki gitu. Tapi bukan harus dalam bentuk materi, tapi berbagi itu bisa dari keahlian, dari talenta yang beliau tekuni. Itu akhirnya selalu ada keinginan untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain gitu. Dan kalau ibu tadi berbicara tentang bakul jamu, kalau saya meneruskannya mungkin yang saat ini adalah yang empowering woman melalui pelatihan spa terapis. Karena di sini spa terapis memang merupakan ujung tombak kita dari hospitality ke kearifan budaya ya, melalui keramah tamahan itu juga terwujud nyatakan dalam treatment spa dan juga keramah tamahan terhadap menghandle klien. Nah, di sini pelatihan spa terapis kami sudah lakukan dari hampir dari tahun 90-an. Sekarang alumninya udah 6.000 profesional spa terapis yang kita didik secara free, mulai dari biaya pelatihan, kemudian tempat tinggal, makan, uang saku dan sebagainya, juga jaminan akan pekerjaan. Itu penting karena kalau kita terus melatih tapi tidak ada penyerapan tenaga kerja juga akhirnya mubazir. Nah, kalau di sini sekarang kita memang fokus kita, salah satu pilar dari Marta Tilar Group itu mungkin karena dari keinginan ibu yang selalu mau berbagi, itu adalah pemberdayaan perempuan melalui tadi bakul jamu ataupun sekarang pelatihan spa terapis profesional. Kalau mau berkarya atau bekerja, berwirausaha, kita harus punya support system yang kuat. Support system tuh banyak ya, tadi suami pastinya, atau mungkin ada pembantu, ada oma opa gitu. Bahkan sekarang jasa layanan online, Gojek online itu sangat menjadi membantu kita ya, support system kita di era sekarang ini gitu. Cuma yang saya merasakan lebih challenge adalah saat ini anak-anak itu tidak bisa ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja besar sendiri gitu. Mungkin zaman saya belum ada apa-apa ya, kita masih sederhana lah dalam lifestyle gitu ya. Cuman kalau sekarang benar-benar butuh pendampingan anak. Jadi secara sadar, secara mindful, kita sebagai orang tua harus lebih berkesadaran untuk mendampingi anak. Jadi memberikan waktu kita, memberikan waktu mendengarkan, jangan mendengarkan terus sambil main gadget gitu, itu bukan mendengarkan, tapi you listen to them. Which is itu sangat-sangat challenging gitu, karena kita sendiri pastinya capek, terus kemudian waktunya juga nggak banyak, tapi ini juga pengen diajak ngomong terus gitu. Jadi saya rasa being there for someone, for our family is also important untuk saat ini, selain memiliki support system tadi gitu. Jadi kalau buat saya kunci dari perempuan yang berkarir atau bekerja atau memilih untuk berkarya itu harus sadar akan perannya masing-masing, bahwa kita ini perempuan punya banyak tanggung jawab gitu. Kita sebagai seorang wanita, anggota keluarga, anak, ibu,
istri dan anggota masyarakat itu harus secara sadar dimainkan perannya. Gitu. Jadi mengapa Ibu sangat menyukai sosok Dewi Saraswati yang punya 4 tangan bukan 2 tangan? Karena it's true gitu. Perempuan tuh memang benar-benar diciptakan untuk multi peran gitu. Dan kalau kita sadar dan menjalani itu dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan bisa membuahkan hasil yang baik. Karena semua kesuksesan itu bermulai dari keluarga. Bagaimana kita membesarkan anak kita, memperlakukan orang lain di sekitar kita. Dari situ akan membuat ripple yang akan lebih besar lagi, yaitu masyarakat dan juga bangsa dan negara. Saya rasa itu sih kuncinya adalah di perempuan.